Kita akan melanjutkan tentang data manipulation language yang kedua. Kita akan membahas tentang SQL aggregate function. Fungsi agregat adalah fungsi yang menerima koleksi nilai dan mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya. Yang pertama ada count, digunakan untuk menghitung jumlah record. Yang kedua sum, digunakan untuk menghitung total nilai dari kolom tertentu. Yang ketiga ada average, digunakan untuk menampilkan nilai rata-rata dari suatu kolom. Kemudian ada min, digunakan untuk menampilkan nilai terkecil dari suatu kolom. Dan max digunakan untuk menampilkan nilai terbesar dari suatu kolom. Kemudian ada group by, digunakan untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu. Pengelompokannya biasanya disertai dengan aggregate function. Dalam implementasinya, aggregate function harus diikuti oleh group by. Bila terdapat fit lain, dijadikan kriteria pengelompokan. Kemudian ada having, digunakan untuk menyeleksi data berdasarkan kriteria tertentu, di mana kriteria berupa fungsi agregat. Dan yang terakhir, join, digunakan untuk menghubungkan data dari dua atau lebih table. Kita langsung ke contoh soal yang merujuk pada table yang telah dibuat sebelumnya di MySQL seperti ini. Contoh soalnya. Nah, yang pertama, dia minta hitunglah total record pada table student courses. Di sini jumlahnya ada 7. Nah, kita tinggal masukin sintaksnya. Select count from student courses. Kemudian di-execute, hasilnya 7. Kenapa hasilnya 7? Karena dia menghitung total record-nya. Ini ada sebanyak 7 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya hasilnya 7. Kemudian hitunglah total record pada table student courses, di mana course credit-nya lebih dari 2. Jadi sama kayak ini, tapi dia minta course credit-nya lebih dari 2, yang lebih dari 2. Tinggal kita masukin sintaks select count from student courses where student course semesternya lebih dari 2. Jadi dia minta hitung jumlah data dari student courses-nya di mana course semesternya lebih dari 2, totalnya 4. Nah, kenapa 4? Karena kalau dilihat yang course kreditnya lebih dari 2 berarti kan cuma 4, 1, 2, 3, 4. Jadi yang masuk cuma ada 4 data. Nah, yang kemudian hitunglah jumlah course credit dari student courses. Dia minta jumlah course creditnya. Tinggal kita masukin sintaknya select sum course credit as total credit from student courses. Totalnya 22. Kenapa 22? Karena kalau dihitung, jumlah course credit ini bakalan jadi 22 kalau dijumlahin. Kemudian, hitunglah rata-rata course credit dari student courses. Sama kayak yang tadi, tapi ini dia minta rata-ratanya. Tinggal masukin sintaks average. Kemudian di-execute, hasilnya 3. Nah, kenapa hasilnya 3? Karena rata-ratanya total ini semua dibagi 7, hasilnya bakalan 3. Kemudian, hitunglah nilai terbesar cost credit dari student courses. Dia minta nilai terbesarnya. Kita pakai sintaks max. Hasilnya 4. Nah, kenapa 4? Karena nilai terbesar dari course credit ini 4. Seandainya tadi ada 5, yang bakal muncul adalah 5. Kemudian hitunglah nilai terkecil course credit dari student courses. Sama kayak tadi, cuman kita ganti sintaksnya jadi min. Kita execute, hasilnya 2.
Karena bisa dilihat nilai terkecil dari course kreditnya adalah 2. Kemudian ada group by, hitung dan kelompokkan data berdasarkan, ini ada kesalahan, seharusnya course semester. Jadi kita diminta untuk mengelompokkan data berdasarkan course semesternya. Ini hasilnya. Jadi untuk course semester 1 totalnya ada 2, course semester 2 totalnya ada 1, dan seterusnya. Itu fungsi dari group by. Kemudian having ini fungsinya kurang lebih hampir sama dengan where, cuman kalau where nggak bisa buat aggregate function, jadi yang bisa having. Jadi kita diminta sama kayak tadi, ini ada kesalahan, seharusnya course semester. Jadi kita diminta untuk mengelompokkan data tersebut berdasarkan course semester, di mana course semesternya lebih besar dari 2. Nah, jadi course semester yang lebih besar dari 2 itu masuklah 3 dan 4, sedangkan yang 2 dan 1 nggak masuk. Jadi course semester 3 ada totalnya 2, course semester 4 totalnya ada 2 juga. Dan yang terakhir ada join tables together. Gabungkan kedua kolom dari 2 tabel yang berbeda ini. Nah, ini kolom yang udah dibuat sebelumnya, dan kita diminta untuk menggabungkannya jadi seperti ini. Nah, ini tabel yang telah dibuat sebelumnya, 2 tabel yang berbeda. Dan kita diminta untuk menyatukannya. Kita pakai sintaks select table 1, customer ID, customer hobby, customer name, from table 1, join table 2, on table 1 customer ID, sama dengan table 2 customer ID. Karena yang sama di sini adalah customer ID-nya. Tinggal di execute. Nah, kedua tabel tadi udah digabungkan menjadi satu tabel, jadi customer ID-nya 1, customer hobby, dan customer name-nya digabungkan. Sekian video dari saya, terima kasih.